jamah setiap kami, lawan setiap kami, pulihkan setiap kami. Haleluya, haleluya. Yesus yang kami tinggikan, Yesus yang kami agungkan, Yesus yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu hanya Engkaulah Raja kami, hanya Engkaulah Tuhan kami, yang layak kami puja, yang layak kami tinggikan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya nama-Mu Yesus, nama segala nama, Raja segala raja. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak terima pujian kami, sebab Engkau yang layak terima hormat, kemuliaan bagi kami. Bapa Raja, terima pujian, sebab Kau layak terima kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersorak-sorai bagi Engkau di dalam nama Yesus. Segala pujian hormat bagi-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Mari Bapak Ibu boleh datang teman-teman kita untuk memberi salam satu dengan lain. Hari ini adalah hari yang penuh bahagia. Hari ini Seiman, amin.
Pagi hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah kita boleh menyiapkan tanah hati kita yang terbaik bagi firman-Nya. Sejauh timur dari barat, besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri dari barat, sejauh
pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Lebih lembut lagi, betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Lebih lagi, betapa besar kasih-Mu. Kami serahkan pada Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Allah. Betapa besar kasih Tuhan. Tak Kau pandang hina setiap hati yang hancur di hadapan-Mu Tuhan. Karena penyesalan, karena bertobat kepadamu, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih kepadamu ya pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan hati kami, pulihkan hidup kami Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami atas pelanggaran dosa-dosa kami. Engkau sangat menghargai setiap ketulusan dan kejujuran hati. Pertobatan kami, Engkau sangat menghargainya. Setiap tetesan air mata penyesalan,
Tuhan sangat menghargainya. Dan dari pengampunan Tuhan, Tuhan pulihkan setiap kehidupan kami. Pengampunan Tuhan yang memulihkan pelayanan kami. Pengampunan Tuhan yang memulihkan keluarga kami. Pengampunan yang dari Tuhanlah yang memulihkan kesehatan kami. Amin. Dan pengampunan yang dari Tuhan memulihkan ekonomi dan seluruh aspek kehidupan kami. Dan biarlah ketika kami datang kepada Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ketika pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan buat pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Dan yakinilah akan ada pemulihan dalam kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pengampunan yang dari Tuhanlah yang memulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Pengampunan yang Tuhan berikanlah, yang Tuhan berikan kepada kami, yang memampukan kami untuk juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sehingga hubungan kami di antara kami menjadi baik-baik karena Tuhan. Karena pengampunan yang dari Tuhanlah yang memampukan kami menjadi saksi Kristus. Sehingga ketika kami membangun keluar, orang akan melihat betapa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah pujian dan penyembahan kami. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan. Karena firman-Mu adalah pedoman dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah ukuran dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Dan suluh bagi lorong jalan kami. Firman-Mu yang menopang setiap kehidupan yang ada. Firman-Mu yang menopang kehidupan kami, yang membangkitkan kami. Sehingga ketika kami terjatuh, kami akan bangkit lagi karena kekuatan firman Tuhan. Firman-Mu jugalah yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Sehingga kehidupan kami berpengharapan di dalam Tuhan. Kami akan siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Bila tanah hati kami merupakan tempat yang baik untuk firman Tuhan bertumbuh. Tidak ada kekerasan dalam hati kami. Tidak ada duri, kekhawatiran dan kekecewaan dalam hati kami. Sehingga firman itu bertumbuh dengan baik, berkembang dan berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas. Roh Kudus, mampukanlah hamba-Mu untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas. Mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan di dalam kehendak-Mu. Dan berikan kemampuan kepada kami untuk mempercayai setiap firman Tuhan. Dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mempraktekkan firman-Mu adalah kebahagiaan dan sukacita. Baik bagi kami maupun bagi orang-orang di sekitar kami. Sekali lagi, kami akan duduk diam, berkonsentrasi kepada firman-Mu. Tubuh kami ada di sini, hati kami juga ada di sini. Untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar hari ini? Tuhan baik bagi kita Bapak Ibu Saudara. Ini adalah di catur bulan yang terakhir di bulan Agustus untuk kita membahas bagaimana membangun ke dalam. Sekali lagi di catur bulan pertama kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun ke atas dengan baik, dan saya harus diyakinkan oleh Bapak Ibu bahwa hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan adalah baik-baik saja. Amin. Hubungan yang dengan Tuhan baik ditandai dengan kita bertobat, tidak melakukan dosa dan pelanggaran-pelanggaran lagi. Karena itu akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kemudian ketika kita membangun ke dalam, hati kita mengalami damai sejahtera. Membangun ke dalam secara organisasi, beberapa waktu lalu saya sampaikan, kita perlu membangun organisasi dengan baik dari segala aspek kehidupan. Aspek manusia baik, aspek gereja setempat juga baik, aspek organisasi juga baik, aspek keuangan juga baik. Sehingga organisasi kita akan kuat secara ke dalam. Secara organisasi kita juga bukan hanya people oriented, tapi juga goal oriented. Jadi bukan hanya memperhatikan manusia putar-putar saja, tapi juga harus punya goal yang harus kita capai. Ini harus berimbang. Kalau hanya goal saja yang akan kita capai, tanpa memperhatikan manusianya, maka itu akan seperti yang ada di luar sana. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dan itu bukan kita. Kita harus menghargai proses kehidupan ini. Sehingga dalam diri kehidupan kita ada hubungan yang baik. Kemudian juga sasaran-sasaran tercapai dengan baik. Kemudian ketika kita membangun di dalam diri kita dengan baik. Sekali lagi ada 4 aspek yang Bapak Ibu mesti ingat-ingat. Mesti kita harus sepakat. Amin. Saya ingat-ingat. Kita harus mengalami perubahan kehidupan, kan proses yang jelas. Kita harus mengalami keseimbangan kehidupan, dan kita harus memiliki komunikasi yang baik. Dalam komunikasi yang baik saya ulang kembali, bahwa perlu kosakata yang baik untuk disampaikan. Perlu intonasi yang tepat untuk diutarakan. Kemudian perlu waktu yang tepat untuk kapan kita bicara dan kita ngomong. Dan yang keempat, perlu hati yang jujur. Hati yang mengasihi. Itu sebabnya tadi lagu, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Kita bisa memuji dan menyembah ketika hubungan kita dengan Tuhan baik. Ketika hubungan dengan sesama juga baik. Akhir pujian dan penyembahan kita ada kuasa yang dari Allah. Dan pada bagian sekarang kita akan membangun iman kita. Membangun di dalam kita. Kita bukan hanya membangun secara organisasi, bukan hanya membangun secara sosialitanya bagus, tetapi membangun iman kita juga harus membangun iman yang baik. Tentu kita kalau dikatakan, Bapak ini kok orang tidak beriman, tentu sakit ya, sakitnya di sini. Tapi bagaimana iman kita harus terekspresi dari deskripsi kita tentang apa saja yang akan kita lakukan. Kita akan membaca di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Kita akan belajar firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Ayat 17 sampai 18 kita akan perhatikan bersama-sama. Bagaimana membangun iman kita. Ayat-ayat ini berawal dari seorang tokoh yang bernama Musa. Menyuruh pemimpin-pemimpin suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan, untuk mengintai tanah perjanjian. Dan di sana kita juga bisa melihat ada orang-orang yang sangat vokal, yang berani berkata berbeda dengan suara-suara umum. Namanya Yosua dan Kaleb. Orang lain berkata tidak bisa, tidak mungkin. Tetapi karena dia memiliki kekuatan, kepercayaan kepada Tuhan dengan baik, dia berseberangan
dengan apa yang dipandang oleh banyak orang. Dan kita akan lihat bersama-sama. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Ada perintah dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Ini sebuah perintah yang diberikan oleh Musa kepada suku, pemimpin-pemimpin suku untuk bisa melihat bagaimana kondisi tanah Kanaan. Sebenarnya sedang berkata, lihatlah, tinjaulah, perhatikanlah janji Tuhan yang diberikan kepada kita itu seperti apa. Sebenarnya Musa sedang berkata, apa yang Tuhan janjikan itu kondisinya seperti apa. Apakah benar seperti janji Tuhan? Mereka untuk melihat, menyaksikan dengan sendiri apa sih yang akan Tuhan berikan kepada kita untuk mengintip masa depan mereka. Untuk mengintip apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Kalau dalam kehidupan kita pernahkah Bapak Ibu berkata, masa depan saya seperti apa ya kira-kira? Sedang mengintip masa depan. Sedang melihat apa yang Tuhan janjikan untuk dilihat dari awal. Amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, seperti apa orang yang mendiaminya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa ketika mereka melihat janji Tuhan, dan kita lihat bahwa ketika mereka sedang menjelajahi, melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa untuk melihat tanah dan negeri perjanjian. Ayat 23, kita bisa lihat, lompat sedikit ayat 23. Bukan karena kebetulan mereka dibawa ke lembah yang namanya lembah Eskol. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Ketika mereka berada di lembah Eskol, mereka memotong satu tandan anggur. Dan satu tandan anggur ini tidak bisa mereka bawa sendiri. Tapi harus dipikul oleh dua orang. Betapa suburnya, yang menggambarkan betapa berkat anugerah yang dijanjikan oleh Tuhan sangat besar atas kehidupan mereka. Kemudian ayat yang ke-24 kita bisa lihat. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan-tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Ayat 25. Setelah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ketika mereka menjelajah, mengintip tanah perjanjian, mengintip apa yang sudah Tuhan janjikan. 40 hari lamanya mereka mengintip dan mereka pulang dan lapor kepada yang memimpin mereka. Lapor kepada yang mengutus mereka. Pak Musa, saya sudah lakukan semua tugas yang Pak Musa lakukan, yang sudah Pak Musa perintahkan kepada saya. Dan inilah hasilnya. Dan mereka melihat negeri yang akan mereka duduki, negeri yang akan diberikan kepada mereka. Dan mereka membawa bukti nyata. Ini loh buktinya. Anggur yang sangat besar, negeri yang sangat subur. Ini loh ada buktinya. Bapak Ibu Saudara, biarlah kehidupan kita ketika kita sedang memikirkan, sedang mengintip janji Tuhan di masa yang akan datang.
hendaknya didasari atas apa yang Tuhan firmankan atas kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan pernah ragu-ragu lagi atas masa depan yang Tuhan berikan kepada kita. Atas janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak akan meragukannya lagi. Karena Tuhan yang memegang setiap kehidupan kita. Karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Siapa yang pegang hari esok? Tuhan kita. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Sebab Dia yang pegang hari esok. Kalau perjalanan kehidupan kita didasarkan atas janji Tuhan, kita akan tenang menghadapi gelombang kehidupan, menghadapi berita-berita yang mungkin membuat ciut nyali kita. Karena ekonomi, karena peperangan, karena banyak virus atau sakit penyakit yang mulai bermutasi menjadi sulit obatnya. Tetapi kita tahu bahwa sebab Tuhan pegang hari esok. Kalau kita mendasari kehidupan kita dengan janji Tuhan, kita tidak akan cemas. Kita akan terus berjalan dengan iman kepada Tuhan. Seperti apa yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb. Saya sudah mengintip masa depan dan inilah hasilnya. Dia bisa membawa dengan baik. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-27, mereka menceritakan, bahkan semua menceritakan, 10 orang itu juga menceritakan, mereka semua menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang dan benar bahwa negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka melihat dan meyakini dan mereka bawa hasilnya. Tetapi begitu sampai di ayat 28, mereka pecah kongsi. Sampai di ayat 27 mereka masih sepakat bahwa negeri yang Tuhan janjikan adalah negeri-negeri yang baik, negeri yang berlimpah susu dan madunya, negeri yang menjanjikan kedamaian dan ketenangan. Mereka sepakat, tetapi di ayat 28 mereka sudah mulai pecah kongsi. Tetapi bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Sementara Kaleb dan Yosua menyampaikan hal yang sama dengan hasil ini. 10 orang juga menyampaikan hasil yang sama. Tetapi perbedaannya di bagian ini yang harus kita cermati supaya kita tidak terjebak kepada iman yang hanya dilihat oleh mata. Tetapi kita beriman kepada apa yang Tuhan sudah firmankan kepada kita. Ayat 31 kita bisa lihat. Bapak Ibu Saudara, mereka berkata janji yang Tuhan berikan itu memang luar biasa. Tapi, gitu, jadi biasanya begitu. Ya Tuhan memang sangat berkuasa untuk menyembuhkan sakit saya. Bahwa Tuhan adalah penyembuhku, oleh karena bilur-bilur Yesus, maka sakitmu telah sembuh. Firman-Nya begitu. Tapi penyakit saya sudah akut Pak, karena dokter saya sudah tidak mungkin lagi hidup. Tuhan berjanji bahwa orang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti. Tetapi Pak, ekonomi saya sulit. Sekarang saya mengalami kekurangan yang luar biasa. Janji Tuhan begitu. Tetapi kadang-kadang, ini yang seringkali harus kita waspadai.
Janji Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang-orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Mereka akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Yes, amin. Tapi Pak, bojoku, anakku Pak. Kadang-kadang keyakinan kita dipisahkan dengan kata tetapi. Kata-kata yang membuat kita jatuh. Deskripsi kita mengenai masalah yang kita hadapi tentang diri kita. Alkitab menjelaskan ketika kita memiliki penilaian yang buruk, penilaian yang tidak baik tentang apa yang kita hidupi. Alkitab menjelaskan, mendefinisikan itu sebagai kabar busuk. Orang-orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan, kemudian berbicara, maka pembicaraan itu seperti kabar busuk. Ayat 31 kita bisa perhatikan bersama-sama. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Bapak Ibu Saudara, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dia berkata, kami tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Kami tidak bisa menduduki itu. Kita lemah, kita tidak punya daya, kita tidak punya kemampuan. Memang benar siapa kita. Kekuatan kita sangat terbatas, kemampuan kita sangat terbatas. Bahkan ketika mereka mendeskripsikan negeri itu penuh dengan orang-orang raksasa, orang-orang enak. Dan kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 kita bisa lihat. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dan orang-orang raksasa sudah ada sebelumnya. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya. Kapan itu? Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Ditafsirkan adalah anak-anak Allah yang dimasukkan dalam ayat yang ke-4 dalam Kejadian pasal 6 ini adalah malaikat yang sudah jatuh. Sehingga kalau dalam film-film kita melihat ada manusia setengah dewa. Jadi dewa menikah dengan manusia. Sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang lain daripada yang lain. Kalau Bapak Ibu lihat film-film di mana ada raksasa-raksasa, ada yang long neck leher panjang, kemudian mereka ada yang bermata satu, ada yang bermata tiga, yang badannya aneh-aneh. Itu sudah dijelaskan di dalam dan bukan hanya besar-besar, tapi mengerikan memang. Situasi yang di luar sana memang mengerikan kalau kita lihat dan memang itu betul seperti itu. Tetapi dari kacamata siapa kita melihatnya? Tetapi kalau kita melihatnya dari kacamata Allah, ini akan menolong kita. Bahkan kalau kita kembali ke dalam ayat berikutnya. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Kami melihat diri kami, mendeskripsikan dirinya, kami seperti belalang. Bahkan mereka ditambah lagi, parah lagi, mereka berasumsi. Mereka mengira, menduga, dan demikian juga mereka terhadap kami. Padahal mereka belum pernah ketemu. Padahal kalau dalam kitab Imamat 11 ayat 22, belalang itu menjadi makanan manusia. Jadi kalau Bapak Ibu makan belalang sih masih boleh-boleh saja. Dalam Imamat bahwa
mereka makan belalang, salah satu dari kehidupan mereka. Tetapi mereka berkata bahwa kami seperti belalang. Harusnya kita seperti manusia yang makan belalang gitu. Ini cara pandang yang berbeda. Kemudian apa yang dikatakan Yesaya 20 ayat 22. Yesaya 20 ayat 22. Ngeheng. Sebentar. Ada kesalahan catat saya, Bapak. Jadi ketika Tuhan berada di tempat tahta yang maha tinggi, Dia memandang manusia itu dengan kemuliaan dan kehormatannya. Dan Dia memberikan damai sejahtera kepada kita. Sehingga dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 kita bisa melihat bahwa damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Cuma kita mau ngambil atau tidak. Kadang-kadang damai sejahtera diberi kita tidak mau ngambil. Tapi kita mengambil yang tidak damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menolong kita. Sekarang terakhir kita akan melihat Bilangan pasal 14 ayat 9. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-9. Cara pandang yang berbeda. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat dengan kacamata kita sendiri. Cara pandang kita sendiri. Mungkin kondisi dunia ini sangat menakutkan kita. Tetapi kalau kita melihat dari cara pandang Allah kepada kita. Seperti yang dilakukan oleh Kaleb dan Yosua. Kita bisa melihat dunia ini sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi Allah yang menyertai kita. Jangan takut. Dan pernah pada suatu saat ketika saya sama mungkin anak saya Devin sudah lupa. Waktu itu masih kecil, masih usia berapa waktu itu ya. Ketika kita ajak jalan kemudian di lift, masuk lift dan itu penuh dengan orang. Kita ada di belakang, kemudian Devin itu tarik saya. Dan saya tahu, dalam kondisi kesesakan, dia hanya masih kecil, apa yang dilihat tentu beda dengan apa yang saya lihat. Betapa yang dia bisa rasakan. Ketika itu agak sak, kemudian saya permisi sebentar, saya angkat, saya gendong. Memang waktu itu lumayan berat juga. Kemudian dia sejajar dengan saya, sehingga saya lihat kayak lega gitu. Bayangkan kalau masih di bawah umpel-umpelan, yang dilihat bukan yang dilihat saya, tapi yang dilihat pantat orang, kemudian kegelapan gitu. Tapi ketika diangkat tinggi setara dengan saya, dia melihat situasi yang lebih segar. Walaupun di samping-samping saya orang lebih tinggi lagi, Bapak Saudara. Itu ketika kita melihat masalah ini dengan kacamata kita. Mungkin hanya menakutkan, mencemaskan. Tapi kalau kita nyoba, Tuhan angkat saya, Tuhan gendong saya. Sehingga kita bisa melihat lebih tinggi lagi dengan kacamatanya Tuhan. Sehingga jangan takut. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Dan jangan takut kepada bangsa negeri ini sebab mereka akan kita telan habis. Bukan kita yang ditelan habis, mereka akan kita telan habis. Kenapa? Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita. Ketika Tuhan menyertai kita, sekali lagi, jangan takut. Dia akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Dia akan menolong kita untuk bisa melihat dengan benar setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita. Ini iman kepada Tuhan.
Jadi orang yang beriman kepada Tuhan, kita bisa melihat masa depan, mengintip masa depan kita. Tuhan sedang menjanjikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya. Bapak Ibu bisa berkata, masa depanku masa depan yang indah di dalam Tuhan. Tapi jangan ditambahi. Tetapi sekarang saya susah. Tetapi tidak mungkin itu. Dan kata-kata itu dalam Alkitab kategorikan sebagai kabar busuk. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Biarlah iman kita dibangun oleh Tuhan dengan dasar perkataan-perkataan Tuhan. Bukan kata iblis, bukan kata dunia ini. Tetapi kata firman Tuhan. Itu sebabnya, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Supaya jangan aku berdosa padamu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini, jika kita masih takut, itu manusiawi sekali. Tetapi pagi hari ini, ketakutan kita tidak beralasan. Karena Tuhan yang menyertai kita. Mengapa takut? Karena Tuhan menyertai kita. Haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar di sana. Pada salib itu, saya mengundang para pelayan penjaman kudus untuk maju ke depan. Teringat cinta Tuhan, ya, ku jatuh dekat kakinya. Jatuh dekat kakinya. Bapa di surga, kami datang kepadamu, mengucap syukur kepada Tuhan buat firman Tuhan. Biarlah kami akan menerima janji Tuhan. Biarlah kami berpedoman kepada perkataan-perkataan-Mu saja. Manusiawi kami terbatas, tetapi kami tahu bahwa Tuhan tidak terbatas. Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Jika karena situasi dan keadaan kami masih bimbang, di hadapan kami saat pagi hari ini ada perjamuan kudus. Biarlah kebimbangan kami dihapuskan, kekhawatiran kami dihapuskan, menjadi sebuah keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Berkatilah perjamuan kudus hari ini. Bapa di surga, hamba berdoa, berkatilah roti dan anggur, unsur-unsur perjamuan kudus yang ada di hadapan kami pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkatinya. Biarlah diberkati roti dan anggur ini dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Sehingga mata kami mungkin masih melihat itu ada roti dan anggur, tetapi iman kami dikuatkan oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah berfirman, inilah tubuh, inilah darahku. Hamba-hambamu yang akan membawa tubuh dan darah Yesus kepada jemaat Tuhan. Layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh membawa dan menjadi pendamai antara manusia dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pada saat bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Sotong kayu basah, tanah rosa besar, di sana Tuhan pulang lagi. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhan. Ya, jatuh dekat kakinya, jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku yang jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Apakah semua sudah terlayani dengan baik? Jika ada yang belum, bisa angkat tangan supaya pelayan perjamuan bisa datang ke tengah Bapak Ibu. Ku teringat cinta Tuhan yang ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhan yang jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat tubuh Tuhan dengan penuh percaya lebih tinggi dari kepala kita dengan tangan kanan kita, menghormati dan menghargai pengorbanan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang adalah tubuh Yesus? Amin. Mari kita bersekutu bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alihkan cawan, berisi darah perjanjian Tuhan dengan tangan kanan kita dan angkat lebih tinggi dari kepala kita.
Kita menghargai dan menjunjung tinggi pengorbanan Yesus di kayu salib. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita peganglah darah Yesus? Mari dengan penuh percaya kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berlebihan kita mengangkat kedua tangan kita. Tangan kita ada isinya karena Tuhan yang mengisinya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, dengarkan firman Tuhan. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan atas keberanian yang Tuhan berikan kepadamu, atas kepastian yang Tuhan berikan kepadamu, atas masa depan yang Tuhan berikan kepadamu. Karena kita mendasarkan atas perkataan Tuhan. Kita mendasarkan atas firman Tuhan. Bukan hanya apa yang kita lihat, bukan hanya apa yang kita rasakan, bukan apa yang kita derita, bukan apa yang kita alami, tapi kita berdasarkan apa kata firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Biar Engkau menilik dan melawat kami dengan perkataan-perkataan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, menjelaskan firman-Mu. Biar Tuhan yang terus berkata-kata di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah iman kami semakin bertumbuh. Bukan hanya hal yang baik, tapi kami akan berpegang pada firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami akan memberikan persembahan kepadamu. Tuhan akan memberkati apa yang Tuhan sudah berkatkan kepada itu kami. Kami akan memberi dengan sukacita, biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang memberikan secara tunai bisa ke depan dengan rapi, kemudian yang memberikan secara non tunai di balik kursi itu ada barcode, bisa di-scan di sana. Karena Tuhan akan memberkati kita semuanya. Ku bawa korban kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Bapa di surga, Hamba serahkan persembahan-persembahan kepadamu. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan syukur, persembahan misi, persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Tuhanlah yang memberkatinya. Tuhan yang sudah mendorong dan menggerakkan hati kami untuk memberi kepada Tuhan. Dan ini hal yang baik yang Tuhan turunkan dari surga bagi kami. Biarlah apa yang sudah kami berikan akan membuat tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami. Sehingga kehidupan kami yang memberi dengan sukacita, dengan rasa mengasihi Tuhan, mereka akan diberkati Tuhan. Tidak ada di antara kami yang kekurangan, semua berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam berkat Tuhan. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Biarlah kami kelola dengan baik, dengan benar. Kami bertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada organisasi ini. Setiap rupiah yang kami terima dan setiap rupiah yang kami keluarkan, biarlah kami bertanggungjawabkan kepada Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi Bapa, biarlah gereja ini menjadi gereja yang diberkati Tuhan dan gereja yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman-pengumuman sepekan. Biarlah kita akan ikuti dengan baik setiap aktivitas atau kegiatan-kegiatan kita. Biar Tuhan akan menolong kita di dalam kebersamaan dan kesatuan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita, terutama untuk yang di bulan ini, yaitu kita akan mengadakan harnas khususnya bagi kaum pria integritas. Jadi bagi bapak-bapak yang belum bergabung di ibadah setiap Selasa minggu kedua dan minggu ketiga, mari kita persilakan sehingga kita boleh bersama-sama untuk datang dan mempersiapkan diri latihan harnas kaum pria integritas yang rencana akan diadakan pada tanggal 31 Agustus di akhir bulan ini pukul 7 pagi. Dan selanjutnya untuk ibadah setiap minggunya kita akan adakan seperti biasa, dan di mana ibadah doa pagi melalui Google Meet akan kita adakan mulai hari Senin sampai dengan Sabtu, kecuali hari Sabtu kita akan adakan di gereja pukul 4:30 pagi sampai dengan selesai. Dan untuk hari Selasa mendatang, minggu pertama kita adakan ibadah kaum wanita, di mana nanti pukul 5 sore kita akan mulai dan dilanjutkan dengan latihan persiapan harnas kaum wanita. Dan pada hari Rabu untuk MPC 1 kita akan tetap adakan seperti biasa pukul 6:30 malam di tempat ini. Dan sekaligus pada hari Kamis kita akan adakan KKA yang akan disesuaikan dengan waktu di wilayah masing-masing. Dan selanjutnya untuk hari Jumat kita akan adakan juga MPC 2 pukul 6 sore. Kita akan mempersiapkan diri, kita akan melayani Tuhan, dan terlebih dahulu kita akan ibadah pukul 6 sore dan diadakan di gereja. Dan hari Sabtu untuk kaum muda remaja kita akan tetap adakan, di mana anak-anak yang belum bergabung kita dukung mereka untuk datang bersama menyembah Tuhan. Bagi Bapak Ibu, untuk sementara pengumuman ini saja dari kami, dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan kita bisa mengikuti dengan baik. Dan satu lagi ada pengumuman yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Bapak Ibu dan Saudara, dalam upaya untuk menggali potensi yang ada dalam jemaat, maka ada beberapa perubahan yang akan terjadi. Jadi berkaitan dengan hari Minggu ketika selesai ibadah. Jadi sekarang diberi kesempatan kepada Bapak Ibu, Saudara yang memiliki potensi, memiliki kemampuan, maka untuk hari Minggu, setelah hari Minggu itu kita ada makan-makan di belakang, sekarang akan berubah. Jadi makan-makannya Bapak Ibu nanti produk-produk dari semua jemaat bisa bisa dijual di depan sana, nanti makannya baru bisa ke belakang. Jadi semua jemaat punya kesempatan yang sama untuk bisa memproduksi kreativitas sehingga nanti akan menjadi pondasi untuk UMKM gereja kita.
Kemudian bagian yang kedua adalah semua punya kesempatan yang sama, nanti akan diatur dengan baik. Dan tidak boleh ada yang mengklaim satu produk menjadi produknya sendiri. Contoh misalnya, saya bisa bikin soto. Maka soto ini hak paten saya, orang lain tidak boleh jual soto, itu tidak boleh. Jadi semua punya hak yang sama. Saya bikin jemblem, orang lain tidak boleh buat jemblem, tidak boleh. Jadi semua boleh. Kemudian yang kedua akan diatur dengan sebaik-baiknya. Kalau memang punya produk yang sama, nanti diatur akan bergantian. Kalau sama-sama yang menu favorit kan soto ya, misalnya soto, yang satu sotonya hari ini, yang satu yang jualan sekarang rawon, baru besok yang rawon, besok soto, kan enak gitu, akan lebih baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu menikmati makanan sesuai dengan selera. Kalau mau rawon ada, kalau mau nasi pecel ada. Jadi sesuai dengan selera masing-masing. Sehingga nanti akan berlaku baik dan semua satu pintu. Tidak boleh berjualan sendiri-sendiri, bayar sendiri-sendiri, semua dalam satu pintu sehingga semua teradministrasi dengan baik. Dan nanti akan diatur sedemikian rupa sehingga semua akan berjalan dengan baik. Dan yang paling penting, boleh berjualan hanya setelah doa berkat. Jadi sebelum firman Tuhan tidak boleh lari dulu, aku tak siap-siap jualan dulu, jangan. Jadi harus setelah doa berkat baru prepare. Amin Bapak Ibu. Bisa dipahami ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukannya dengan baik sehingga kita akan belajar untuk ini memang sesuatu yang baru dan perlu penyesuaian. Kalau ada masukan-masukan berkaitan dengan ini nanti bisa disampaikan. Gereja Tuhan akan menolong kita, gereja kita akan semakin mandiri, gereja kita akan semakin semakin kuat, akan semakin saling bekerja sama dengan baik, saling bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi sekali lagi semua boleh berjualan apa saja. Yang penting laku gitu, kalau nggak laku ya. Kan. Tapi saya sampaikan jangan mahal-mahal supaya nanti bisa terjangkau sehingga Bapak Ibu juga ada hasilnya dan gereja ini juga akan memiliki keuangan yang cukup. Jadi kiranya Tuhan akan selalu menolong, memberkati kita. Begitu. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ya Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kebesaran dan keajaiban Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau berdoa untuk setiap kami yang datang saat pagi hari ini. Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga kami, rumah tangga kami, memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami menjadi pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Memberkati setiap hubungan kami dengan Tuhan, hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Kami mau berdoa Bapa di surga, ya Tuhan memberkati kami dengan kekuatan yang melimpah dari Tuhan. Iman kami boleh berdasarkan atas perkataan-perkataan Tuhan. Kami mau berdoa untuk yang tidak bisa datang hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang lemah tubuh karena terbaring sakit. Tuhan akan memberkati dan menyembuhkan mereka. Memulihkan kesehatan mereka kembali. Mereka yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Mereka yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan mereka yang bepergian keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri.
pergi dan pulang mereka dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Pagi hari ini Bapa mau berdoa, biarlah kami akan pulang dari tempat ini, bangsa kami diberkati Tuhan, gereja-gereja diberkati Tuhan. Dan mau berdoa untuk khusus untuk hari ini, ada perayaan di Kota Batu, biar semua dalam terkendali, aman dan damai yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi berkat-Mu turun atas kami. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.